Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mungkin-mungkin selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Di kesempatan Jumat hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat untuk hadir menunaikan ibadah wajib, ibadah salat Jumat kali ini dalam keadaan selamat, dalam keadaan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita di antara hamba-hamba Allah yang terus bisa bersyukur pada Allah dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita sekalian. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita sekalian. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berada di lingkungan yang baik. Kita diperintahkan untuk mencari sahabat, teman, sobat yang bisa mendukung kita berada dalam kebaikan. Sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada kita untuk bersabar, berteman dengan orang-orang soleh. Di mana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka, bersabarlah kalian bersama dengan orang-orang yang beribadah pada Allah pada pagi maupun petang. Bersabarlah kalian untuk terus bersama dengan orang-orang yang beribadah pada Allah pada pagi hari maupun pada petang hari. Maka di sini perintah yang pertama kita bersabar, kemudian diperintahkan lagi kita terus bersama dengan orang-orang soleh. Kita diperintahkan untuk terus bersama dengan orang-orang soleh. Di mana orang-orang soleh ini, orang-orang baik ini, mereka beribadah dengan baik pada Allah Subhanahu wa taala, menjaga sholatnya, berzikir pada Allah, menjaga puasanya, menjaga kewajiban-kewajiban yang lainnya setiap pagi maupun petang.
Dan juga ada perintah yang lainnya seperti yang disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas. Nabi SAW itu bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang jika seseorang itu mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ada 3 hal yang jika seorang itu mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Di antaranya baginda Nabi SAW itu mengatakan, wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu seorang mencintai saudara yang lainnya, dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai saudaranya, dia berteman dengan saudaranya, dia mencari teman yang seakidah, yang seiman. Semuanya dia lakukan bukan karena alasan bisnis mata, bukan karena alasan itu tetangga dekat, bukan alasan itu karena teman kuliah dekat, namun dia melandaskannya karena cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, ada beberapa hal yang mendorong kita untuk berteman dengan orang-orang yang saleh, karena pengaruhnya sangat-sangat besar. Pengaruhnya untuk di dunia, untuk baiknya kita di dunia, dan untuk baiknya kita di akhirat. Untuk baiknya kita di dunia dan baiknya kita di akhirat. Yang pertama, manfaat berteman dengan orang soleh, dengan orang yang baik, yaitu kita akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan mereka. Orang soleh, orang baik akan dikumpulkan dengan orang baik. Orang jelek akan dikumpulkan dengan orang jelek. Maka pernah Nabi SAW itu mengatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu Nabi SAW itu tanyakan, atau ada yang menanyakan pada Rasulullah SAW, kaifa tara rajulun ahabba qauman wa lamma yalhaqu bihim. Wahai Rasulullah, bagaimana jika ada orang yang mencintai suatu kaum, namun dia tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang dia cintai? Dia mencintai suatu kaum, namun dia belum pernah bertemu dengan orang-orang yang dia cintai. Ketika itu Nabi SAW itu mengatakan, walaupun tidak bertemu, Nabi katakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan teman-teman dekatnya. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan teman-teman dekatnya. Jadi kalau dia berteman dengan orang baik, pada hari kiamat akan dibangkitkan juga bersama dengan orang-orang yang baik. Manfaat yang kedua, kalau kita berteman dengan orang yang baik, kita bisa mengambil manfaat ilmu, bisa mencontoh amal-amal solehnya, bisa mencontoh pemahaman dia dalam masalah agama. Salah satu contoh, Nabi SAW mempersaudarakan sahabat Salman dan sahabat Abu Darda. Walaupun ini bukan saudara sungguh, namun mereka dianggap saudara oleh Nabi SAW. Maka ketika itu Salman bertamu ke rumah Abu Darda. Abu Darda adalah orang yang ahli ibadah. Sampai-sampai Salman ketika melihat keadaan istrinya biasa berpakaian kusut, seperti tidak pernah diurus oleh suaminya. Suaminya seolah-olah Abu Darda itu tidak pernah mengurus istrinya karena sibuk ibadah. Maka suatu saat Abu Darda itu membuatkan makanan untuk Salman. Abu Darda membuatkan makanan untuk Salman. Kemudian sudah disiapkan, disajikan kepada Salman yang bertamu ketika itu. Abu Darda suruh, ayo makan. Kemudian Salman tegur Abu Darda, saya mau makan kalau engkau juga makan. Kemudian Abu Darda menjawab, maaf saya puasa. Salman tetap ngotot ketika itu, pokoknya saya mau makan kalau kamu juga makan.
Karena di sini Abu Darda punya kebiasaan puasa terus-menerus. Gara-gara puasa sampai dia lupa untuk mengurus keluarganya. Kemudian di malam hari Abu Darda punya kebiasaan untuk sholat malam. Dia sholat malam hampir semalam penuh. Maka ketika Abu Darda itu bangun di tengah malam, Salman lihat Abu Darda bangun. Salman ketika itu menyuruh Abu Darda, sudahlah kamu tidur. Waktumu sekarang untuk istirahat. Maka ketika itu Abu Darda tidur, kemudian mau mendekati subuh, baru Salman itu membangunkan Abu Darda lagi untuk sholat malam. Kemudian Salman memberikan nasihat kepada Abu Darda. Karena yang namanya teman, yang namanya saudara, saling mengingatkan. Inilah manfaatnya teman atau saudara. Jika ada yang keliru, maka diingatkan. Maka ketika itu Salman mengatakan kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan. Memang engkau punya kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Wa li nafsika alaika haqqan. Namun engkau juga punya kewajiban untuk mengurus dirimu sendiri. Wa li ahlika alaika haqqan. Dan engkau juga harus memberikan jatah juga untuk keluargamu. Maka berarti ada jatah untuk beribadah, ada jatah untuk istirahat, ada jatah juga untuk mengurus keluarga. Jadi tidak membiarkan keluarga begitu saja. Maka ketika Abu Darda dinasihati oleh Salman seperti itu, Abu Darda melaporkan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dikatakan oleh oleh Salman. Kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan, Shadaqa Salman. Salman itu benar. Apa yang dia katakan itu sudah benar. Jadi memang seseorang itu harus memperhatikan ibadahnya, iya. Namun dia jangan lupa istirahat. Dan juga jangan dia lupa untuk memperhatikan keluarganya, anak dan istrinya juga dia harus beri perhatian. Maka lihat di sini manfaat pertemanan yang baik, bisa saling menasihati dalam kebaikan, bisa mengambil ilmu, bisa mencontoh amal-amal solehnya. Berbeda ketika orang itu berteman dengan teman yang jelek. Kemudian manfaat yang ketiga, teman yang baik, teman yang soleh, orang yang soleh akan memberikan manfaat lewat doa dan istighfar yang nanti sampai kepada kita. Dia akan mudah mendoakan kita dan juga mendoakan kita supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsi yang sangat besar sekali karena orang-orang soleh itu tahu. Hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW itu mengatakan, da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Sesungguhnya doa seseorang kepada saudaranya di saat saudaranya itu tidak tahu, itu adalah doa yang mustajab. Maka ketika itu nanti ada malaikat datang punya tugas untuk mengaminkan doanya. Ketika si A ini doakan saudaranya di saat saudaranya tidak tahu, maka malaikat itu akan mengaminkan, amin, 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 walaka bimislin. Semoga Allah kabulkan dan engkau juga akan mendapatkan doa yang semisalnya. Maka kita lihat di sini ada beberapa manfaat yang kami sampaikan pada khutbah pertama. Yang pertama akan bermanfaat karena akan menjadi orang yang menemani kita di akhirat. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan manfaat ilmu dan mengambil faedah-faedah yang lainnya dari orang-orang soleh. Yang ketiga, kita akan mendapatkan doa-doa yang baik dari mereka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka caranya seperti tadi yang disebutkan dalam khutbah pertama, kita mencari orang-orang yang bertakwa agar kita juga terpengaruh ketakwaannya. Maka untuk mencari teman-teman yang soleh di sini bukan hanya untuk teman duduk. Namun mencari orang yang soleh di sini adalah orang yang menemani kita setiap waktu untuk
menemani kita setiap waktu di situ adalah istri. Kita memiliki pasangan, maka berusaha untuk mencari pasangan-pasangan yang saleh yang mendukung juga agama kita. Di samping itu juga yang menjadi teman yang baik adalah guru. Maka kalau kita ingin menimba ilmu agama, mencari guru-guru yang saleh, yang punya ilmu yang mumpuni, yang bisa memberikan contoh-contoh yang baik dari kita juga. Dia mengambil ilmu dari Al-Quran dan hadis. Kemudian bisa juga kita mencari teman-teman yang soleh lewat buku bacaan. Buku bacaan itu bisa menjadi teman terbaik. Karena di saat kita memiliki waktu luang, di saat kita nganggur, di saat kita tidak punya aktivitas-aktivitas penting, kita bisa membaca buku-buku agama yang bermanfaat untuk menambah iman kita. Di samping itu juga teman-teman yang soleh bukan hanya duduk nongkrong saja, kita lebih utama mendapatkannya dalam majelis ilmu lewat belajar agama, dan kita akan mendapati orang-orang yang baik di situ yang sama-sama ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan keimanan, mendapatkan ketakwaan, kita juga dimudahkan untuk mendapatkan teman-teman yang soleh di dunia, dan juga sampai di akhirat kita mendapatkan teman-teman yang baik yang dapat menggapai, mengantarkan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah kami ingatkan, di hari Jumat ini kita disarankan untuk banyak bersalawat kepada Nabi. Siapa yang bersalawat kepada beliau sebanyak sekali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita panjatkan doa pada Allah. Moga-moga Allah memperkenankan setiap doa yang penuh kebaikan, yang penuh berkah yang kita panjatkan pada hari ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa setiap kaum muslimin yang hidup bersama kami, begitu juga orang-orang yang telah meninggal dunia mendahului kami. Ya Allah, ya Rabb kami, jagalah kami dalam ketaatan. Ya Allah, ya Rabb kami, jagalah orang tua kami juga dalam terus beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Rabb kami, jagalah pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin yang soleh, yang dapat membimbing kami juga dalam kebaikan. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami. Turunkanlah berkah dari langit, turunkanlah berkah rizki, turunkanlah berkah yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya Allah, ya Rabb kami, bimbinglah kami untuk terus menjaga sholat, bimbinglah kami untuk terus menjaga ibadah-ibadah yang wajib, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami teman-teman yang terbaik, teman-teman yang dapat membimbing kami menggapai ridhamu, menggapai surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.